Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin sering dengar kalau sehat itu gak cuma sehat secara fisik aja, tapi juga sehat secara mental. Sebagian besar dari kita mungkin juga udah tahu cara biar kita bisa sehat secara fisik itu gimana. Entah itu dengan makan makanan yang bernutrisi, minum air putih, rajin berolahraga, atau mungkin mengkonsumsi vitamin. Hal-hal tadi itu udah sering banget kan kita dengar, atau mungkin kita juga udah praktekin sekarang di masa pandemi COVID ini. Tapi pernah gak sih kalian bertanya-tanya cara biar sehat mental itu kayak gimana? Atau mungkin kalian udah tahu tapi masih bingung cara buat mulai sehat mental itu kayak gimana? Jadi kalau misalkan kalian bingung tentang gimana caranya biar sehat mental, kamu nonton video yang tepat. Kenapa? Karena kali ini kita akan bahas gimana caranya supaya kita bisa sehat mental dan cara memulainya itu kayak gimana. Kita akan bahas dalam podcast program You Counseling. So, buat kalian yang mau tahu langkahnya, simak video ini sampai habis ya, supaya kamu bisa nemu langkah pertama jadi sehat mental. Sebenarnya yang dimaksud dengan sehat mental itu kayak gimana sih? Menurut WHO sendiri, World Health Organization, sehat mental adalah suatu kondisi di mana individu sadar akan kemampuan kesejahteraan psikologis dirinya dan punya kemampuan untuk mengelola stres yang wajar, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, dan berperan aktif di lingkungannya. Jadi ada beberapa ciri nih. Yang pertama, dia tahu bahwa dia itu sejahtera secara psikologis. Yang kedua, dia punya kemampuan buat mengelola stres. Yang ketiga, dia mampu bekerja secara produktif. Dan yang keempat, dia berperan aktif di lingkungannya. Nah, sebenarnya sehat mental itu gak gitu aja sih kalau menurutku. Cakupannya tuh emang luas banget dan banyak hal yang perlu dipahami tentang itu. Tapi buat kita yang baru mulai, ya kita coba dari definisi singkat tadi aja. Nah, kalau misalkan kita ngomongin teori nih, sebenarnya ada teori yang dikembangkan sama Coral Reef, yaitu psikolog asal Amerika Serikat yang nyinggung tentang cara ngebentuk kesejahteraan psikologis individu, supaya biar kita bisa sehat mental. Nah, nama teorinya adalah 6 Model of Psychological Well-being, atau 6 model gimana caranya supaya kita bisa sehat mental. Dan seperti namanya tadi, di teori ini ada 6 aspek yang bisa ngebantu kita untuk mencapai sehat mental. Tapi di video kali ini aku bakal ngebahas self-acceptance, dan yang lainnya bakal kita bahas di video selanjutnya. Jadi stay tune terus ya buat update-nya. Self-acceptance atau penerimaan diri ini bisa diartikan ketika kita bisa menerima semua hal, baik itu positif ataupun negatif yang ada di diri kita. Entah itu keadaan fisik atau apapun, tapi kita bisa nerima gitu semua hal, entah itu positif atau negatif. Dan ini bukan cuma sekedar kita nerima aja semua hal tentang diri kita, tapi juga tentang gimana caranya biar kita bisa berdamai dengan kegagalan yang kita alami dan juga dengan segala pencapaian kita. Artinya di sini kamu gak cuma mandang hidup ini tuh kayak sebuah hasil yang kalau kamu gagal, gak berhasil berarti gagal. Tapi ini hidup, dan diri kita kan adalah sebuah proses yang mana tiap orang kan perkembangannya beda-beda ya. Dan ada banyak faktor yang mempengaruhi buat kesana. Jadi kamu berdamai, kamu gak cuma mandang hidup itu kalau gak gagal berhasil gitu. Gak gitu, gak yang hitam putih kayak gitu. Dan ini adalah jawaban buat kamu yang bertanya-tanya tentang gimana caranya biar sehat mental. Nah, mungkin beberapa dari kita juga nanya kenapa sih emang harus mulai dari self-acceptance ini? Nah, karena gini, selain bisa ngebantu kita untuk sehat secara psikologis, self-acceptance ini juga bisa ngebantu kita buat self-love. Nah, self-love ini kan perlu ada ya. Karena ya kita mesti kenal dan menerima keadaan diri kita supaya kita bisa mengembangkan diri kita, yang biasanya self-love ini lebih mudah untuk tercapai ketika kita udah menerima diri kita secara utuh dan apa adanya. Jadi ketika kita sudah mengembangkan self-acceptance ini,
kita biasanya akan lebih siap kalau ada tantangan yang datang ke diri kita. Karena ya balik lagi kan, hal yang kita kerjakan itu kan cuma sebagian kecil dari hidup kita. Diri kita itu nggak cuma didefinisikan dari apa yang kita lakuin sekarang aja, dengan banyak hal lainnya. Jadi ketika yang lagi kita lakuin itu gagal, misalkan UTBK, atau pekerjaan, karir, atau bahkan belum tercapainya punya mobil gitu kan ya. Ya bukan berarti kamu kehilangan seluruh dunia kamu gitu. Bukan ketika kamu berhasil pun bukan berarti kamu stop berkembang sampai di situ aja gitu kan ya. Jadi misalnya ya anggap aja seseorang berhasil menjadi penerima beasiswa nih, atau menjadi seorang pemenang kejuaraan. Tapi apakah udah gitu aja? Ya enggak juga kan? Jadi setiap orang memiliki banyak kekurangan dan jelas pasti juga kelebihannya ada. Tapi bukan berarti dunia selesai gitu aja dengan kita berhasil atau kita gagal. Dan ini juga ciri-ciri penting dari orang-orang yang udah punya self-acceptance yang bagus. Ketika orang udah punya self-acceptance dalam dirinya, dia lebih cenderung bergerak lebih cepat ketika dia menghadapi suatu masalah. Kenapa? Karena individu yang memiliki self-acceptance yang tinggi itu lebih bisa menerima semua aspek dalam dirinya dan dia tahu gimana caranya untuk mengatasi. Jadi ketika ada masalah, ya udah dia selesaikan aja sesuai dengan kondisinya dia. Gak perlu banyak ngeluh, gak perlu banyak galau, cemas, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada dua tipe dari self-acceptance ini, ada yang rendah dan ada juga yang tinggi. Mungkin beberapa orang ada yang rendah dan mungkin juga ada yang memiliki daya self-acceptance yang tinggi. Misal, aku ambil contoh kasus. Kamu adalah tipikal orang yang gak bisa begadang karena kalau dipaksakan ketika kamu bangun tidur, kamu bakal ngerasa pusing. Nah, ketika ada tugas deadline yang dikumpulkan besok, dan kamu baru dapat informasi malam hari, buat orang yang self-acceptance-nya tinggi, dia akan tahu kalau dia gak bisa begadang, dan kalau dipaksa pun, ya gak akan maksimal. Jadi daripada begadang, ya udah dia tidur lebih awal, biar bisa ngerjain tugas besok subuh. Sedangkan orang yang memiliki self-acceptance-nya rendah, dibandingkan mikir gimana dia bisa ngerjain tugas, biasanya dia bakal sibuk dulu mengkritik dirinya sendiri, kenapa sih aku gak bisa begadang, atau kenapa harus ada tugas dan lain sebagainya. Atau malah mengkritik orang lain, kenapa sih temen aku kayak gini, dan banyak kenapa-kenapa lainnya. Sampai malah lupa, emang gimana cara mengatasi masalah yang ada, karena kebanyakan ngeluh. Jadi kebayang ya sekarang bedanya gimana? Nah, kita udah tahu kan self-acceptance ini bisa jadi salah satu jalan supaya kita bisa sehat mental. Terus gimana caranya biar kita bisa mulai meningkatkan self-acceptance ini? Nah, ada beberapa tips teman-teman. Pertama, dengan cara mengenali diri kita sendiri, luar dan dalam. Penting banget buat kita kenali diri kita sendiri sebelum kita memulai menerima. Emang sih pas kita mulai mencoba menerima diri kita sendiri mungkin awalnya bakal susah. Tapi gak apa-apa, dicoba pelan-pelan aja. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman juga bingung, sebenarnya diri aku tuh kayak gimana sih? Atau tujuan aku tuh ke depannya gimana sih? Atau teman-teman juga bingung cara buat mengenali diri kita sendiri itu kayak gimana. Jadi coba aja kita mulai dengan cara yang paling sederhana teman-teman. Teman-teman bisa ambil kertas dan alat tulis yang teman-teman punya, terus tulis aja. Kamu bisa tulis nih, kamu tuh orangnya kayak gimana, kondisi tubuhnya tuh kayak gimana. Terus kalau lagi stres itu kamu biasanya ngapain? Atau sesimpel rutinitas apa yang wajib banget kamu lakuin di pagi hari ataupun mau menjelang tidur. Nah, dari mulai menuliskan tadi, kamu bisa mulai meraba-raba bahwa diri kamu yang sebenarnya tuh kayak gimana.
dan kamu bisa mulai kenalan sama diri kamu sendiri. Sebenarnya orang yang kayak kamu tuh tipikal orang yang kayak gimana sih? Nah, setelah kamu mengenal diri, baru kamu bisa mulai menerima diri kamu sendiri. Bukan hanya soal positif aja teman-teman, tapi juga tentang hal negatifnya. Dan menerima di sini bukan hanya tentang kenapa ya aku ada kelemahannya, bukan mempertanyakan, tapi lebih oke, aku punya kelemahan ini, kira-kira apa yang bisa aku lakuin? Kira-kira apa yang harus aku lakuin ke depannya? Kemudian bagaimana urgensi agama dalam mengenali diri sendiri? Anjuran mengenali diri sendiri dalam agama sangatlah penting teman-teman. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Kimia As-Sa'adah menjabarkan bahwa mengenali diri kita sendiri merupakan kunci untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Nah, mengenali diri sendiri merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bahkan pernah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Jadi mengenali lebih dalam terhadap diri kita sendiri dilakukan secara lahiriah hingga batiniah. Diperlukan bagi manusia untuk berkomunikasi kepada dirinya sendiri dalam proses pengenalan diri terhadap dirinya tersebut. Nah, mulai dari pengenalan fisik, pengenalan sifat, hingga kemampuan dan kelemahan diri kita sendiri. Sufi Islam Jalaluddin Rumi menuliskan syair puisinya tentang proses pengenalan diri. Manusia memang harus berjalan mengenali dirinya sendiri. Rumi berpuisi sebagaimana dikutip dari buku Belajar Hidup dari Rumi karya Dr. Haidar Bagir. Jangan puas dengan kisah-kisah tentang apa yang telah terjadi dengan orang lain. Sibak mitos dirimu sendiri, kenali dirimu, alami sendiri agar kau kenali Tuhanmu. Nah, segitu dulu sharing pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman, stay tune ya, karena kita akan terus kupas tuntas terkait kesehatan mental dan pembahasan seru lainnya. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan atau usulan apapun, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Syukron, jazakallah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.